Baik, konsentrasi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Tetap tidak lupa mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, hidayah dan taufiknya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah ridhoi dan Allah berkahi. Karena tanpa hidayah dan taufiknya kalian tidak akan ada di sini. Berapa banyak anak-anak seperti kalian yang sekarang ada di luar menyia-nyiakan waktunya untuk bermain. Tapi Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita berkumpul dalam rangka menimba ilmu, belajar Al-Quran di tempat ini. Serta sholawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW karena atas jasa yang tidak terukur dari beliau kita mampu mendapatkan petunjuk-petunjuk serta bimbingannya bagi keselamatan kita dan kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Kemarin Bapak telah bahas materi tajwidul Quran bab pertama yakni mengenal Al-Quran. Bagian pertamanya apa itu Al-Quran, yakni membahas mengenai definisi Al-Quran. Sekali lagi, kenapa Bapak membahasnya dari awal? Pak, kenapa tidak langsung sajalah belajar langsung ke Mahirul Huruf, misalkan ke Tahsin langsung? Kenapa harus dari awal? Karena seperti yang Bapak bilang, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalian mempelajari Al-Quran harus mengenal dulu apa itu Al-Quran. Sehingga ketika kita mengenal Al-Quran, lalu kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya dan menghafalnya, akan tumbuh rasa cinta di hati. Ketika rasa cinta telah muncul di hati, maka yang akan, bagi kalian penghafal Al-Quran, yang akan kita dapatkan yaitu apa? Insya Allah suatu hari nanti kita akan mudah menghafal dan susah lupa. Tapi kalau cinta belum masuk ke hati, maka sekarang hafal juz 30, masuk ke juz 29, lupa juz 30. Karena Al-Quran belum masuk ke hati. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surah ke 75 ayat 17-18 halaman 577 posisi kanan 2 baris paling bawah Allah mengatakan inna alina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana sesungguhnya alina jam'ahu kamilah yang memasukkan hafalan itu ke dalam dadamu. Jadi bukan karena kalian pintar, bukan karena kalian rajin, tapi hakikatnya Allah lah yang memasukkan hafalan itu ke dalam dada kita sehingga kita hafal. Kalau tanpa Allah memasukkan ke dalam dada kita, apa sih gunanya kepintaran? Sekarang hafal, besok pasti lupa. Karena Allah tidak memasukkan hafalannya ke dalam dada kita. Maka sesungguhnya Allah lah yang memasukkan ke dalam dada kita wa Qur'ana dan membuatmu pandai dalam membacanya. Bapak mengajarkan kalian belajar ke Bapak itu hanya jalan. Sesungguhnya yang memberikan ilmu itu membuat kita pandai dalam membacanya adalah Allah. Ini harus dipegang baik-baik. Makanya kenapa menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, menuntut ilmu, itu dasarnya harus karena Allah. Harus ada keriduan Allah. Kalau Allah belum ridho, menghafal mau 1 jam, 2 jam pun, kita tidak akan hafal. Maka setelah kita mengenal Al-Quran, apa sih itu Al-Quran? Definisinya kemarin disebutkan qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Artinya Al-Quran itu bacaan.
Buku, kitab, bacaan bukan bacaan. Sama bacaan. Al-Quran juga. Tetapi menurut istilah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhah Ibtisam Uwaid Al-Makhrafi yang dapat diakses tulisannya kalau di dalam Google, di dalam laman itu http://uqu.edu.sa/r/r/146950. Beliau mengatakan definisi Al-Quran secara istilah, kalamullahil munazzalu ala nabihi Muhammadil mu'jizu bilafdihil muta'abbadu bitilawatihal manqulu bitawaturil maktubu fil masahifi min awali suratil fatihah ila akhirin nas. Sudah dihafal? Kan sudah dibagikan ke grup. Disuruh dihafal kan? Kata Bapak. Kan Bapak nyebutin apa kemarin? Bilang, setiap pertemuan akan ada videonya, dan akan ada yang harus dihafalkan. Kan udah di-share kan? Videonya sudah. Terus yang harus dihafalkannya sudah kan? Dan 2 minggu sekali insya Allah akan ada ulangannya. Videonya sudah, apalagi yang kurang? Kalian lupa, tinggal dicek lagi videonya. Oh, kemarin gimana sih Bapak ngebahasnya? Tinggal dicek lagi videonya. Makanya bentuknya bukan sebuah video yang langsung di-share di grup, tapi berbentuk link video YouTube. Kenapa? Supaya tidak terhapus. Kalau video kan satu, kalian harus download dulu. Kalau langsung video dibagikan ke grup, harus di-download dulu. Juga sewaktu-waktu bisa dihapus. Kalau Bapak timer WhatsApp-nya, bisa terhapus. Makanya kalau lingkup nanti kalian bisa ikuti YouTube-nya, bisa dimurojaah lagi pelajaran-pelajarannya. Terus juga hafalannya pun sudah dibagikan kemarin. Cek lagi grupnya, silakan hafalkan di rumah yang telah dihafalkannya. Dan sekarang masuk ke bagian 2. Tadi kalamullah itu kalam Allah. Secara istilah Al-Quran itu kalam Allah yang diturun kepada Rasulullah, yang lafaz-lafaznya, setiap katanya merupakan mukjizat, dan membacanya adalah ibadah, dan sampai kepada kita secara mutawatir, dan diawali dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu Al-Quran menurut istilah. Masuk ke bagian 2. Bagian kedua, keutamaan kenapa Al-Quran diturunkan. Kenapa Al-Quran diturunkan? Nah, ini ada hafalan lagi di sini juga. Yang pertama, tidak akan semua, sebagian. Sebab kenapa Al-Quran diturunkan, yaitu sebagai kenapa Al-Quran diturunkan? Nanti dihafal di rumah. Kalau tadi yang kelas siang ada waktu 15 menit sebelum perpulangan, dihafalkan dulu. Sebagiannya yaitu sebagai nasihat, obat, petunjuk, dan rahmat. Dalilnya ada di Quran surah, ini harus dihafalkan, Quran surah ke-10. Ayat 15. Di halaman
Bukan maaf, ayat ke 57 di halaman 215 posisi kanan baris ke-5 sampai baris ke-6. Quran surah ke-10 ayat 57. 215 Quran surah ke-10 ayat 57. Bisa dicek di halaman 215 posisi kanan baris ke-5 setengahnya sampai ke baris 6 full. Kata Allah, ya ayyuhan nas, hei manusia. Allah menyeru, wahai manusia. Kata manusia berarti umum, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mukminun. Tapi ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Qad jaa, telah datang kepadamu. Qad ja'akum mau'izah, yaitu nasihat. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wasyifa, dan obat. Fi suduri, yang obat bagi penyakit yang ada di dalam wahudan, dan petunjuk, warahmatan lil mu'minun, serta rahmat. Ini dalilnya, ini harus dihafal ya. Ya Yohanes yang ini dihafal. Awas, ingat-ingat baik-baik dihafal. Ini dihafal. Dihafal di rumah. 2 minggu sekali kan ada ulang. Kata Bapak, setiap pertemuan pasti ada hafalannya. Kemarin juga harus dihafal yang definisi tentang mengenai Al-Quran, yang istilah itu harus dihafal. Kan sudah di-share. Al-Quran diturunkan itu sebagai nasihat. Salah satu kenapa Al-Quran diturunkan adalah sebagai nasihat bagi kita. Bagi seluruh manusia. Nasihat seperti apa? Untuk menjadi bimbingan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Juga Al-Quran ini sebagai obat yang ada dalam penyakit bagi yang ada di dalam dada kita. Kita lagi galau, bukan lagu yang dicari. Kita lagi sedih, bukan hiburan yang kita cari. Melainkan baca Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran sedang sedih, membaca Al-Quran sedang galau, membaca Al-Quran, tapi tidak meredakan rasa sedih kita, tidak membuat menjadi tenang, maka ada sesuatu di dalam dada kita. Karena ini harus diimani. Kata Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran itu untuk penyembuh bagi segala berbagai macam penyakit yang ada di dalam dada. Kalau kalian sedih membaca Al-Quran tidak reda sedihnya, berarti ada sesuatu pada diri kita. Ada yang salah. Karena pasti ini sebuah kepastian yang harus kita imani. Lamun orang sedih, lamun orang galau, lamun orang marah misalkan, maka semua penyembuhnya ada di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, bukan lari ke sedih, cari lagu. Sedih, buka TikTok. Bukan itu tidak akan menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Al-Quran. Tapi bagaimana kita akan sembuh dari rasa gelisah, dari rasa tidak tenang, dari rasa sakit, dari rasa sedih, sementara obatnya kita tidak minum. Kita sakit kita sakit kepala, ada obat di depan mata, akan sembuh kalau obatnya tidak diminum? Tidak. Makanya ketika kalian sedih, ketika kalian galau, ketika kalian membutuhkan obat, maka obatnya harus diminum. Baca Al-Quran. Insya Allah bakal sembuh.
Karena memang Allah menjamin bahwa Al-Quran ini adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Kita iri ke orang lain. Nah iya teh, orang teh irian wae. Batur boga buku alus, sirik. Batur pintar, sirik. Batur beli jajanan banyak, sirik. Hati teh, aduh ya Allah kunaon, aturnya abi iya. Kenapa atuh ya? Maka buka Quran. Insya Allah akan menjadi obat segala macam penyakit. Bukan yang sakit kepala datang. Dia sakit kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan, tapi obat penyakit hati. Serta Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan? Adalah sebagai petunjuk. Kita belum tahu Papua di mana. Belum tahu Jayapura di mana. Kita ingin pergi ke Jayapura. Jalan pun nggak tahu. Kemana harus pergi ke Jayapura. Lalu kita berangkat menuju Jayapura. Kira-kira akankah sampai ke Jayapura? Tidak. Tapi kita harus cari dulu petunjuknya. Kalau dari Cikembang kemana ya? Oh dari Cikembang ini kita harus ke Bandung. Oh dari Bandung kita harus naik travel ke Tangerang, ke Bandara Suta. Oh dari Bandara Suta kita cari nih, ada berbagai jurusan nih. Biasanya ada yang transit ke Makassar dulu. Oh dari Makassar langsung berangkat ke Jayapura. Biasa turun di Bandara Sentani. Dari Bandara Sentani ada beberapa perkampungan, ada beberapa wilayah yang dilewati. Oh baru masuk ke Jayapura. Waktu itu gitu ke Jayapura waktu Bapak ke sana. Baru kita bisa sampai. Sama dengan kehidupan. Bila mana kita ingin sampai ke akhirat, ke surga, maka kita harus cari petunjuknya. Dan petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita ingin masuk surga, ingin datang ke surga, tetapi kita tidak membaca petunjuknya. Kira-kira akan sampai ke surga enggak? Gimana kalau sampainya kita mau ke Jayapura, ternyata malah masuk ke Maluku, malah ke Kalimantan, misalkan. Karena kita tidak tahu petunjuknya. Sama dengan kehidupan. Jika ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat, maka lihat petunjuknya. Dan petunjuk itu Allah turunkan melalui Al-Quran. Baca naon henteu sasab, tidak sesat. Mau ke Ciberem, kita tidak tahu jalannya, malah ke kaki dua. Atau itu bukan sampai ke Ciberem, tapi sampainya kemana? Ke Pilar, ke Hamerang, Ciberem mah ke sana. Kita harus dari sini lurus, selalu belok kiri, lurus terus. Nanti ada jembatan, jangan belok lagi, itu mah digebrus ke Walungan, lurus terus. Kalau ada petunjuknya kan enak. Betul tidak? Maka Allah menurunkan petunjuk untuk pedoman kehidupan. Hudan, petunjuk untuk pedoman kehidupan. Bagaimana kita bangun sampai tidur kembali. Apa yang harus kita lakukan supaya selamat di dunia dan akhirat. Maka Allah turunkan petunjuknya berupa Al-Quran. Maka ini salah satu kenapa Al-Quran diturunkan, yaitu petunjuk. Serta rahmat. Masuk surga bukan semata-mata karena amal kita banyak. Perhatikan. Masuk surga bukan semata-mata karena amal kita banyak. Bukan. Diam. Bukan karena amal kita banyak. Tahajud. Tiap malam gak kelewat. Senin, Kamis, bahkan Ayamul Bid, saum dilaksanakan setiap bulannya. Sodakoh tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap tidur dilaksanakan. Berbakti kepada orang tua dilaksanakan. Apakah itu akan memasukkan kita kepada surga? Belum tentu.
Karena yang masuk surga adalah rahmat, keriduan Allah. Bila mana Allah telah ridho, baru dengan jalan semua ibadah bisa memasukkan kita ke surga. Astagfirullah. Bukan Devira, wae balik wes siapa? Meisha, ya Allah. Meisha terus siapa? Lupa wae siapa? Lubna, ya Allah, maafnya. Bapak itu kata Bapak suka inget kalau wajah. Beberapa kali lihat juga inget terus. Tapi kalau nama lupa wae, maafnya. Meisya misalkan menghafal 3 juz. Lubna misalkan 2 juz. Apakah yang paling Allah lihat itu yang hafalan 3 juz, Meisya? Belum tentu. Bisa jadi yang dilihat Allah adalah yang 2 juz, bahkan yang 1 juz. Bahkan yang hafalannya surah An-Nas. Kenapa? Kan Allah melihat bila mana kita hafal 3 juz tapi tidak karena Allah, tidak betul-betul dalam berjuang menghafalkannya, bisa jadi yang berjuang menghafalkannya walaupun hanya 1 juz, tapi terus tidak tahu sakit, tidak tahu hujan, tidak tahu panas, berangkat terus mengaji. Maka Allah dari sana akan menurunkan rahmatnya. Ridho Allah teh. Nurunkan rahmatnya, keridoan anak ka urang. Meresep cek Allah teh ya budak. Tak apa gering, tak apa haroream, tak apa capek. Batur keur ulin ieu ngaji, batur keur ulin ieu ngapalkeun, batur keur misal non keur gering, init keneh ngaji. Ieu keur hujan, init keneh ngaji. Ah resep ieu. Maka boleh jadi walaupun kita hanya mempunyai setengah juz pun Allah ridho, dan itu yang akan menjadi rahmat. Menjadi selamat bagi kita, manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Inilah kenapa Al-Quran diturunkan. Bayangkan, jika Al-Quran tidak diturunkan, tidak menjadi nasihat, mulutnya diam, bisa enggak kamu? Tidak menjadi nasihat, tidak menjadi petunjuk. Lihat bagaimana kehidupan Quraisy zaman jahiliyah. Sebelum turunnya Islam, sebelum turunnya Al-Quran, lihat. Ada enggak yang bisa menyaingi kaum Quraisy? Saking gilanya orang Quraisy, tiap pagi mabuk. Sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau ketika jahiliyahnya, jangan pun pemuda, anaknya saja yang perempuan dikubur hidup-hidup. Pagaweanana naon? Naik ke bukit. Naik ke bukit nu aya di Mekah, geus kitu beri mabuk terus nangtang ke orang-orang. Orang-orang sok sahan dek ngelawanan gulat jeung urang, tapi sebelum naik ke bukit ieu bejakeun ka keluarga kalian heula titip pesan, siapkeun boeh. Pagaweanana orang Quraisy perang, ngabunuh, gelut, mabuk, pagaweanana antar klan beri dulur, antar klan padahal luluhurna mah duduluran anak kene, perang silih bunuh orang Quraisy. Pagaweanana mah po. Pagaweanana naon lamun entos hiburan dibawakeun penari-penari anu pakaianana minim. Eta pagawean orang Quraisy, bayangkeun Al-Qur'an sampai ka kitu kehidupanana. Tapi sekarang di Arab, di Mekah, khususnya di Madinah, mungkin yang pernah ke sana, Bapak dengar cerita-ceritanya, bahkan ya teman-teman Bapak yang kuliah di UIM di sana, di Jeddah, di universitas apa ya. Itu sampai ke apa? Sampai ke waktu adzan toko kita ditutup sarolat we ari ke jalan salat. Kadang beuci mobil ge di arah lantep ngagara rantung. Yang dulunya adalah tempat paling tidak aman bagi kehidupan, turunnya Al-Quran, datangnya Islam, menjadi tempat yang paling aman di dunia. Lihat, yang tidak memakai petunjuk, tidak memakai Al-Quran. Bagaimana di Amerika? Di Amerika, 5 menit 2 orang yang meninggal. Cek berita, rata-rata tingkat kematian di Amerika, pembunuhan, dalam 5 menit 2 orang.
Jadi ketika Bapak sekarang sudah 10 menit bicara, maka sudah 4 orang yang dibunuh di Amerika sekarang sedang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan Al-Quran. Tuh enggak? Yang jadi masalah, kita ingin ke surga. Tuntunannya sudah ada, petunjuknya sudah ada di depan mata. Enggak dipakai, itu yang jadi masalah. Al-Quran ada di rumah, dibaca enggak. Jangan pun dipraktikan, dibaca wae ge henteu. Dek kumaha jadi tuntunan? Dek kumaha memasukkan kita ke surga? Terus dan belum tentu apa yang penting malah geus hade. Yang penting kita sudah baik we lah jadi orang mah. Belum tentu yang baik itu adalah yang benar. Silakan kalian subuh tempat petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Subuh teh urang mandek 4 rakaat. Apakah lebih banyak lebih baik? Yang baik belum tentu benar. Tapi kalau yang benar sudah tentu baik bagi kita. Sakit kepala, minum obat Paramek misalkan. Aduh metereh minum obat Paramekna. Terus saya opat sekali nuang. Tuang. Apakah akan sembuh kepala? Namahan liur. Mabok overdosis ayeuna. Nu aya mah. Tetapi harus sesuai petunjukna. Nah, nu jadi masalah dikasih obat ku dokter. Obatnya 3 kali sehari harus dimakan. Dalam sehari 3 kali harus dimakan. Pagi, siang, dan malam setelah makan. Kita karena gak membaca petunjuk dokternya, dimakan berapa? 10 kali sehari. Sebelum makan, kira-kira obat ini akan menyembuhkan penyakit atau tidak? Tidak, walaupun obatnya baik. Walaupun minum obat baik. Tidak akan menjadi penyembuh karena tidak petunjuk. Nah, yang jadi masalah, kalian punya petunjuk. Buat kehidupan, kumaha kita yang sukses. Bagaimana ingin sukses hidup di dunia. Bagaimana hidup di dunia ingin rezekinya lancar. Bagaimana kehidupan di dunia ingin cita-citanya tercapai. Bagaimana kehidupan di dunia ingin penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana kehidupan di dunia ini penuh dengan ketenangan, ketentraman. Tetapi resepnya Al-Quran ini tidak dibaca. Apakah kita akan meraih semua itu? Tidak akan. Maka salah satu sebab Al-Quran ini diturunkan adalah rahmat. Ieu teh nyati Allah, lamun Allah teu nyaah ka urang, kalau Allah gak sayang ke urang, maka Allah akan membiarkan kita tersesat. Maka Allah akan membiarkan kita tersesat, maka harus bersyukur. Cara bersyukur apa? Kita penghafal Al-Quran lebih rajin menghafal Al-Quran. Lebih taat kepada Allah. Karena banyak sekali. Hasbi ulang ngobrol, ya hasbi. Karena banyak sekali orang-orang yang celaka, bahkan petunjuknya di depan mata. Istri Nabi Nuh celaka pada istri Nabi. Hidupnya jeung Nabi, sapopoe jeung Nabi. Celaka. Minta pertolongan kepada Allah untuk dapat menggapai, melaksanakan petunjuk Al-Quran ini. Tapi Asyah, tahu Asyah? Masuk surga, padahal tinggal di rumah Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Tapi masuk surga. Jangan-jangan kita, na'udzubillah min dzalik, kalau kita membiarkan Al-Quran terus tergeletak di rumah hanya menjadi pajangan ataupun tertutup debu tanpa kita membuka, membaca, berusaha untuk memahami artinya, tanpa kita belajar mendatangi seorang guru untuk belajar Al-Quran, menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran ini nanti di hari kiamat, na'udzubillah, bukan menjadi syafaat, tapi menjadi apa? Sebab dari kecelakaan kita. Karena Nabi pernah menyebutkan ada suatu hadis, sesungguhnya Al-Quran ini melaknat para pembacanya.
Oh, saya aya dalina. Al-Quran itu yang ngalaknat karena pembacanya. Kenapa? Karena ketika membaca, ya bukan karena Allah. Karena Al-Quran ini hanya jadi pajangan. Terus sekareretan, ya Quran. Ya. Diantep we Quran teh salila-lilana. Tara dibaca, tara dibuka. Maka Al-Quran bakal ngalaknat orang. Tapi ketika kita karena Allah sungguh-sungguh keur males, can maca Quran hari ieu. Can maca ieu. Bawa mushaf Quran baca najan saayat. Tapi ridho karena Allah walaupun satu ayat, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat. Dan syafaat ini luar biasa nanti di akhirat. Seseorang akan betul-betul membutuhkan syafaat ini. Betul-betul membutuhkan syafaat ini nanti di akhirat. Yakin orang masuk surga? Yakin orang bersih tina dosa? Nanti di timbangan, nyama baik, nyama buruk. Ternyata sejajar. Apa yang akan nanti memberatkan? Syafaat. Baik dari para nabi, baik daripada orang-orang soleh, ataupun dari Al-Quran. Maka syafaat ini yang akan memohonkan kepada Allah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kita membutuhkan syafaat. Dan Al-Quran salah satu yang akan memberikan syafaat. Kata Nabi, sungguhnya Al-Quran ini akan memberikan syafaat bagi para membacanya. Itu pembaca. Tahu nggak pembaca? Kalau misalkan dari Al-Fatihah 7 ayat pembaca mah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu balikan. Tapi penghafal. Komodi penghafal. Bari pembaca aja. Membuat syafaat. Apalagi bagi penghafal. Yang baca Alhamdulillah. Kalau misalkan membaca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabu fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Lamun macam geus sabalikan. Tapi menurut lamun penghafal Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Sabaraha balikan macana dina ayat ge penghafalnya. Insya Allah ketika sungguh-sungguh itu dilakukan akan menjadi syafaat. Maka pakai Al-Quran. Inilah sebab Al-Quran diturunkan untuk rahmat. Nyaah Allah teh. Kalian di dunia tercilaka, di akhirat tercilaka. Sedangkan ini tidak main-main. Ini bersangkut paut dengan kehidupan akhirat. Di dunia maka kalian aya batasna. Paling batas lilana 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 80, 100 tahun. Paling ke can aya di dunia ieu cigana akhir zaman ayeuna ngehidup 200 tahun. Teu ayanya alasan macan aya 200 tahun. Di Cigemang ada enggak yang 200 tahun? Tidak ada, ini paling lama 100 tahun, 80 tahun. Ditutup dengan apa? Wafat, maut. Tapi di akhirat, pas kalian dibangkitkan, kalian abadi. Sedangkan di akhirat, hanya 2 pilihannya. Lamun teu ka surga, berarti kana neraka. Mun teu ka surga berarti kana neraka, kalian ke mana balik? Hah? Kalian mau kemana pulang tidurnya? Apakah ke sini? Apa ke sini? Ke surga? Semua dari kita pinginnya masuk ke surga. Tapi hanya ia ditentukan lain ketika hidup di akhirat. Tapi masuk ke dia atau ke diana ditentukan ketika kita di dunia. Itu yang masalah nama. Ayeuna masalah nama. Maka baca Al-Quran. Hati kamu keras, baca Al-Quran. Bedegong wae di kelas, baca Quran cik bener. Ngobrol wae di kelas, baca Quran cik bener. Sehingga jadi obat penyembuh karena kekerasan hati orang. Maca Quran 100 balikan, dah sugan aya kernya da dina hate. Ya Allah, henteu. Lempeng we. Guru macakeun, dek dinu butut nepikeun kanu alus bacaanana, lempeng we hate teh. Eueuh netes saeutik-saeutik acan. Keras hatina teh. Terus baca Quran, terus dengekeun Quran. Insya Allah suatu hari nanti akan sembuh.
tergantung penyakitnya. Kalau kalian terlalu keras, mungkin 100 kali can mempan dibacakan Quran, eta mah kudu diruqyah desa kalian kamu mah. Kamu harus diruqyah kamu mah. Ngobrol wae di kelas teh seserian wae di kelas teh. Jadi seperti itu. Yang kedua, ini salah satu kenapa Al-Quran diturunkan. Sebetulnya masih ada kalau yang di kelas yang itu disuruh juga menghafal, tapi hafalannya panjang. Kedua itu sebagai cahaya. Cahaya bimbingan. Ini ada di Quran surah kelima, halaman 110, ayat 15 sampai ayat 16. Posisi kiri, pertengahan halaman sampai ke akhir halaman. Sebagai cahaya dan bimbingan. Nanti kalian bisa dibaca terjemahnya dulu. Insya Allah nanti diterangkan. Sebelum pulang, silakan dihafal dulu yang Quran surah ke-10 ayat 57. Silakan buka. Di halaman 215, posisi kanan, baris kelima. Silakan dihafalkan. Waktunya 10 menit ya. 10 menit waktunya. Barakallahu fiik.